Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, di hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Saya akan bacakan argumentasi yang berikutnya. Argumentasi yang ketiga yang dikemukakan oleh kelompok Hanafi di dalam memaknai kata quru itu diartikan dengan menstruasi. Coba saudara perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ayata, sesungguhnya ayat, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru itu nassat menjelaskan ala adatin maksus pada bilangan yang tertentu, wa huwa salasa, bilangannya itu 3, salasata quru, 3 kali quru. Wa haqiqatus salasati, wa haqiqatuhu, hakikatnya, hakikat salas 3 itu berapa? 3 itu adalah salasu wahdatin. Mungkin 3 itu 3 satuan. Kalau matematika mungkin 1 plus 1 plus 1 itu ada 3. Wala yutlaku ala wahdataini wa ba'dis salisati illa majazan. Dan tidak pernah, tidak diucapkan 3 itu untuk 2 satuan, 1 plus 1 plus sebagian yang ketiga, tidak, kecuali majaz. Di 3 itu ya 1 plus 1 plus 1, bukan 1 plus 1 plus sebagian. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Coba, kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang dikatakan suci atau men, kalau suci kemarin suci itu waktu di antara 2 menstruasi. Berarti walaupun namanya 1 kali suci itu setara, ya kalau orang mennya 10 hari ya setara dengan 10 hari itu suci. Demikian men, 1 kali men itu juga setara dengan 10 hari. Ini 1. Jadi oleh karena itu mungkin bisa terjadi separuh, itu bisa terjadi. Jadi kalau separuh berarti kalau separuh men ya 5 hari. Kalau separuh daripada suci ya 10 hari. Itu bisa terjadi. Jadi itu kata kelompok Hanafi tidak bisa dikatakan 3, ya 2,5, kecuali majaz. Kalau kita mungkin tidak bisa dianggap 3, tidak 3 tapi dianggap 3, bisa. Sudah dianggap benar walaupun itu belum benar. Terus dianggap lulus walaupun itu belum lulus. Itu namanya majaz. Jadi beda dengan lulus dengan dianggap lulus, bisa dengan dianggap bisa, itu beda. Kalau dianggap itu mungkin ya dianggap ya, seperti 3 tidak 3 tapi dianggap 3, terus nggak apa-apa, dianggap 3 aja, walaupun itu belum 3. Itu bisa kalau itu namanya majaz. Kalau tidak majaz tidak bisa. Jadi hakikat tidak boleh. Kalau hakikat ya 3 plus 3 1 plus 1 plus 1. Oke.
Wa ala ra'il akharina, menurut pendapat yang lain, ya, akharina yang lain, jadi kelompok Syafi'i, ya, qad takunul iddatu, iddah itu kadang-kadang terjadi. Ini qad takunu iddah itu hanya tuhraini, 2 kali suci, ya, wa ba'da salis, dan sebagian yang ketiga. Ini bisa di awal, ngitungnya terserah nanti. Wa ba'da salis, dan sebagian yang ketiga, maksudnya 2,5. Wadalik, hal itu terjadi fima, kasus idza waqa'at tolak, ketika tolak itu jatuh fi nihayatit tuhri, pada penghujung suci. Ini perlu saya jelaskan. Adik-adik perlu tahu, darah perlu tahu bahwa tolak itu dilihat dari macamnya, bisa dilihat dari berbagai macam lah. Ada tolak itu tolak rojai, ada tolak bain. Tolak rojai itu kalau masih tolak 1, tolak 2, kalau sudah tolak 3 namanya tolak bain. Itu nanti kalau masih rojai itu dia masih, sang suami masih diperkenankan merujuk istri manakala masih di dalam keadaan iddah, masih dalam keadaan itu boleh. Ini kalau dia sudah iddahnya sudah habis, maka dia tidak boleh rujuk. Caranya harus pakai nikah yang baru. Ini kalau untuk rojai. Tapi kalau sholat 3 tolak bain, ini tidak boleh. Suami itu rujuk kepada sang istri, nggak boleh. Menikahi lagi juga tidak boleh, kecuali kalau sang mantan istri sudah nikah dengan suami lain, kemudian oleh suami lain itu dicerai, iddahnya habis, maka suami yang pertama yang lama baru boleh menikahi istrinya itu. Ini kalau nikah itu nikah bain, jadi susah. Bisa ulangi, kalau nikah bain ditolak bain, jadi istri tidak boleh dirujuk, istri juga tidak boleh dinikah ulang, kecuali kalau sang istri, mantan istri itu sudah nikah dengan suami lain, dan suami lain itu mencerai istri tadi, dan istri tadi sudah habis iddahnya, maka sang suami yang pertama baru boleh menikahi pada istri yang pertama tadi. Karena itu hati-hatilah, jangan mudah-mudah kita itu mencerai istri. Itu kalau tolak rojai dan bain. Dilihat dari kapan tolak itu dijatuhkan, itu ada 2. Ada tolakun bid'iyun, ada tolakun sunniyun. Tolak bid'i itu tolak yang dijatuhkan oleh sang suami manakala sang istri itu dalam keadaan menstruasi. Jadi kalau pas istri itu kok ditolak, itu namanya tolak bid'i. Hukumnya haram tetapi sah. Banyak contoh ini, haram tapi sah. Karena begini, kalau haram itu kaitannya dengan ini syarat dan rukun. Ini kalau sah itu kaitannya dengan syarat dan rukun. Kalau memenuhi syarat dan rukun, maka persoalan itu hukumnya sah, walaupun kadang-kadang haram karena mungkin ada persoalan lain.
Contoh yang gampang. Orang sholat, perempuan sholat pakai mekena gosok. Mekenanya gosok itu sholatnya sah, tetapi haram. Ya. Contoh dalam Al-Quran, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Orang yang jual beli bertransaksi, transaksinya pada waktu adzan Jumat dikumandangkan, itu transaksinya sah, manakala transaksi itu memenuhi syarat, tapi hukumnya haram. Jadi sah tapi haram. Tolak bid'i juga begitu, tolaknya sah. Karena apa? Sudah memenuhi syarat. Karena yang punya hak tolak itu laki-laki sudah menjatuhkan tolak, maka sah. Kenapa kok haram? Karena jatuhnya pada waktu wanita sedang menstruasi. Yang kedua itu tolak sunni. Nah, tolak sunni itu tolak yang dijatuhkan pada waktu sang tolak bid'i tadi dijatuhkan ketika perempuan pada waktu menstruasi, atau ada dua ini, atau wanita itu dalam keadaan suci tapi sudah dikumpuli, itu tidak boleh ditolak, haram. Jadi maksudnya gini, pada waktu masa suci, kan ada masa masa suci. Dikala masa suci ini terus wanita itu dikumpuli oleh sang suami. Habis dikumpuli kok besoknya ditolak. Itu termasuk tolak bid'i. Hukumnya haram. Caranya gimana? Yang tidak haram tolak sunni. Tolak sunni itu tolak yang dijatuhkan pada waktu sang istri dalam keadaan suci dan belum dikumpuli, pada suci itu belum pernah dikumpuli oleh sang suami di kala suci itu. Kalau mungkin sebelumnya boleh, tapi di kala suci itu sang suami belum pernah ngumpuli istri. Itu tolaknya tolak sunni. Hukumnya sah. Haram tidak, cuma kata Rasulullah abghadul halal. Persoalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah at-tolak. Oke. Nah ini coba kita kembali kepada masalah wadzalika fima idza waqa'at tolak fi nihayatit tuhri. Jadi bisa terjadi masa iddah itu hanya 2 kali separuh, itu kalau tolaknya itu jatuh pada waktu perempuan itu, sang istri itu fi nihayatit tuhri, di penghujung suci. Begini. Jadi kalau ngitungnya begini. Jadi kalau sang istri itu sedang suci ditolak, maka itu menurut Syafi'i dihitung satu kali suci. Nah nanti kalau satu suci, terus nanti ada men, terus ada suci lagi, ada men, terus ada suci lagi. Ini sudah dihitung tuhur yang ketiga. Jadi kalau nanti sudah fi nihayatit tuhri, di akhir pada suci yang ketiga ini suci, boleh terus wanita tadi untuk nikah lagi karena iddahnya sudah habis. Nah ini kalau dihitung itu tidak 3. Coba sudah perhatikan, karena fi nihayatit tuhri. Contohnya sucinya itu 20 hari karena menstruasinya 10 hari. Kalau ada sang suami mencerai istri pada waktu suci yang belum pernah dikumpuli,
Nah, ini menjatuhkannya tolak itu di hari yang ke-15. Di hari yang ke-15. Kemudian setelahnya 5 hari dicerai, dia itu sang istri menstruasi. Nah, ini 5 hari itu dihitung satu, karena termasuk 1 kali suci. Jadi nanti endingnya itu kalau menurut Syafi'i, menurut hitungan ini hanya 2 kali suci plus 5 hari. Nah, ini kan belum 3, karena yang dikatakan satu kali suci itu adalah masa di antara 2 menstruasi. Nah, jadi itu 1 kali suci. Nah, kalau ini kan belum. Nah, ini kan tidak, karena hanya berapa? Ya hanya seperti kalau ini kalau hanya 5 hari ya seperempatnya. Hanya seperempatnya. Mestinya 20 hari, dia hanya 5 hari, itu baru seperempatnya. Itu sudah dihitung 1. Berarti kan hanya 2 kali suci plus 5 hari. Itu berarti tidak 3, itu 2 plus 5. Tapi itu menurut Syafi'i dianggap 3. Nah, ini kata argumentasi kelompok Hanafiyah. Tapi wala yasduku adat ala sabil haqiqah. Maka menurut kelompok Syafi'iyah ini adat itu tidak terjadi di dalam hakikat, enggak. Ya majas. Jadi tidak mengenai, karena apa? Ya tadi hanya 2 plus 5 hari, bukan 3. 2 kali suci plus 5 hari. 2 kali suci kan 1 kali suci 20 hari. Kalau nanti mainnya tadi kita ambil pedoman 10 hari. Jadi 20 plus 20 plus 5. Idealnya kalau 3 kan 20 plus 20 plus 20. Nah, ini menurut kelompok Hanafi itu tidak namanya tidak namanya hakikat, itu majas dianggap. Padahal di dalam kaidah idza ta'arada bainal haqiqah wal majas quddimal haqiqah. Ya, kalau terjadi perbedaan antara hakikat dan majas, maka yang diprioritaskan yang dianggap al haqiqah. Ini menurut kelompok Hanafi, ada kaidah umum macam itu. Jadi kalau ada majas dan hakikat, jadi kedepakan hakikat. Karena yang majas itu kan merupakan persoalan yang majas. Kalau 3 kan tadi belum tentu di 3. Ini banyak jadi kaidah-kaidah fikih macam ini. Ini dalam sisi pemahaman. Jadi sisi di dalam pemahaman hukum itu macam ini. Ini kan interpretasi hukum, kemudian menginterpretasikan kata 3 tadi antara hakikat dan majas. Ini dikedepankan yang hakikat. Ulang nanti itu banyak insyaallah. Oke, berikutnya. Walaisa kadzalik ala madzhabna ilahi. Bukan demikian menurut pendapat kami. Kelompok Hanafi tidak. Karena terjadinya itu mesti 3 itu betul. 3 itu utuh, haid itu utuh. 1 kali men, 2, 3 tidak akan. 2 haid separuh enggak akan. Ya, bisa akan terjadi 3 kali menstruasi secara utuh. Nah, alasannya apa? Li'annal khaidah allati yaqa'u fiha tolak la tuhsabu indana minal iddah. Karena tolak ya di mana terjadi pada waktu men itu menurut kami tidak dianggap termasuk iddah, tidak. Jadi men
Ya, kalau orang ditolak pada tumen itu tidak dianggap. Jadi tidak dianggap satu, tidak dianggap hitungan. Enggak tusam. Argumentasinya apa? Karena itu persoalan haram. Ada kaidah juga al-hukm la yata'allaq bil hurmah. Persoalan haram itu ada kaitannya dengan hukum. Tidak bisa dihukum yang haram. Tidak ada hukum-hukum lain terkait dengan perkara haram. Nggak ada. Contohnya gini, ya orang berternak babi itu haram. Jadi walaupun dia kaya, ya tidak ada kaitannya dengan zakat. Karena hukum itu kan orang uangnya banyak, lebih dari 1 nisab, ada haul, dia wajib zakat. Tetapi ketika dia itu mencarinya uang itu dari haram, ya tidak ada kaitannya dengan zakat. Loh, nanti kalau terkait ya mungkin Islam akan dihina orang. Tidak mau tidak mau ternak babi kok, tapi mau ngambil uangnya, nggak bisa. Jadi ini al-hukmu la yata'allaqu bil hurmah. Ini secara umum jadi hukum tidak ada kaitannya dengan haram. Jadi kalau dia itu pas iddah tadi jatuhnya pada waktu menstruasi itu tidak dihitung satu. Jadi nanti jatuhnya terus jadi suci, yang setelahnya suci yang kedua itulah baru dihitung 1. Nah, nanti sampai 3 suci lagi, lagi, suci lagi, lagi lah. Setelah yang ketiga itu habis, nah ini kan jadi keempat, itu baru iddahnya habis. Memang kalau dilihat dari sisi di sisi tempo waktu itu kalau menurut Imam Syafi'i itu lebih singkat. Jadi iddah itu lebih singkat dibanding dari kelompok Hanafi. Karena apa? Karena menurut kelompok Syafi'iyah itu kalau kita hitung iddah dengan suci itu 1 bulan. Suci dengan 1 bulan. Itu kalau menurut Imam Syafi'i, kelompok Syafi'iyah tidak akan terjadi 3 bulan penuh, tidak akan terjadi. Karena apa? Ya tadi iddah itu kecuali iddahnya nanti tolaknya dijatuhkan di awal. Kalau ada kasus orang cerai di tengah-tengah wanita yang tengah-tengah wanita yang sedang suci, yang tadi yang belum dikumpuli, nah, ini akan hanya terjadi mungkin hanya 2,5 bulan. Karena ini mungkin kalau tadi 15 hari sudah habis, nggak dihitung 5 plus mennya. Jadi kalau contohnya orang itu menstruasinya 10 hari, sucinya 20 hari. Loh, ketika di tengah-tengah atau kurang 15 hari jadi suci baru dicerai, 15 hari suci baru cerai, berarti itu kan 5 hari. 5 plus 10 karena mainnya 10 berarti kan hanya 15 hari. Berarti nanti kalau dihitung bulan itu hanya 2,5 bulan. Itu sudah habis kalau Syafi'i. Tetapi kalau menurut kelompok Hanafi itu pasti 3 bulan, 3 bulan utuh atau lebih. Karena apa? Karena yang ketika iddah jatuhnya tolak tidak dianggap, tidak dihitung 1. Jadi ngitungnya walaupun itu itu namanya 10 hari itu 5 hari ditolak, ketika pas tidak dianggap itu 5 itu tidak ada. Ngitungannya mulai yang nanti. Berarti kan ada suci berarti kan 3 bulan utuh plus ada kelebihan tadi. Kalau dijatuhkan pada waktu suci, ya mesti lebih karena suci, suci. Lah terus lagi intihaul pada
selesainya main yang ketiga. Nah ini mesti akan lebih dari 3 bulan. Nah ini argumentasi Hanafi itu kan 3. Jadi 3 itu tadi 1 plus 1 plus 1. Nah, kalau 1 plus 1 plus 1 itu Hanafi lebih pas. Karena itu tadi 3 tadi kan dihitung. 3 itu 3 satuan. 3 kuru 3 satuan. Kuru itu antara waktu bainal khaidotaini. Kalau haid ya bainat tuhraini. Oke ya. Jelas ya ini itu. Nah ini makanya li annal khaidah allati yaqau fiya tolak la tusabu indana minal haid. Tolak di mana haid itu terjadi. Tolak di waktu haid itu menurut kelompok Hanafi tidak dianggap. Tapi kalau Syafi'i kan ya kalau suci itu terjadi main kan dianggap. Walaupun itu fi nihayati tuhri, di akhir suci. Nah, tolong ini nanti jenengan semua pakai matematika, pakai kolom-kolom nanti akan jelas bahwasanya kelompok Hanafi itu kalau 3-nya mesti 3 hakikat, kalau Syafi'i itu bisa 3 yang tidak utuh. Nah, ini argumentasi kelompok Hanafi. Pun sekarang saya analisis saja lah. Di innal ayata ini ismu inna, khobarnya nasso. Nasso itu ya nasu boleh. Ini masdarnya nasun, jamaknya nusus. Ini seperti tahlilun nusus sekarang itu ya. Adatin masdar dari kata ada yaudu adat. Jadi bilangan. Jadi adatun itu bilangan. Maksus si maf'ul dari kata khosso ya khusu khususon ya. Khosso ya khususon. Ini kalau isi maf'ulnya bahwa khosun wadaka maksusun. Bahwa ini jadi innal ayata, ayat itu nasat, itu khobaru anna ala adatin maksusi. Bahwa data ini salasa itu 3. Wa haqiqatuhu ini juga mubtada lagi mudhaf ilaih salah satu wahdatin. Ini kan salah su wahdatin. Jadi ini adat maksud ya. Maksudnya mesti nakirah wahdatin. Wala yutlaku. Ini yutlaku ya itlak itu bukan dimutlakan, diungkapkan, diucapkan. Ida utliko ya ini kan wala yutlaku ini. Ida utliko ketika diucapkan ini berarti ini. Kan begitu dalam kaidah banyak. Di wala yutlaku tidak diungkapkan ala wahdata ini. 2 jar majrur wa ba'di ataf kepada wahdata ini wa ba'di salisi ya illa majazan. Wala ra'il akharin ini kotakunu saya sama ra'il akharina mudhaf ilaih kotakunul iddatu ismu inna tuhraini khobarnya wa ba'da ataf kepada tuhraini ya tadi wadzalik fima idza waqa'at talaku fima isimanya itu mengusul fima idza waqa'a terjadi idza waqa'at talaku fi nihayatit tuhri yang apabila terjadi at-talaq fi nihayatit tuhri ya ini fala yasdukul adat ala sabilil haqiqah, adatnya tidak ini sama saya kira kan. Jadi wadalik iku ini itu mubtada fima itu khobar junya sana kesananya itu khobar ya. Fala yasduku al adati fala yasdukul adatu, jadi ini jadi adatu ini fa'il ini ala sabilil haqiqati walaisa kadzalika ala madhabna ilaihi. Jadi saya kira walaisa kadzalika itu khobaru laisa muqaddam
alama dzabna ilaihi. Alasannya li annal haidha sama itu isma inna mudah saya kira alati yaqau. Yaqau itu dari waqa'a yaqau. Fiat tolak la tusabu indahna minal iddati. Ya. Oke, saya kira itu analisisnya. Jadi nanti tolong ya ini di rumah dibaca, saya kira perlu dibaca dengan baik, dipahami dengan baik. Kenapa ini kelihatannya agak membutuhkan kecermatan, kejelian kita di dalam memahami teks ini. Nah, kejelian itu bisa kita peroleh kalau kita pemahaman nas kita, analisis terperkata kita bisa cermat. Kalau tidak ya tidak bisa cermat. Oke, nanti jadi itu saja sedikit. Tugasnya juga tidak banyak. Saya hanya minta kalau kemarin marfu'atul asma, saya sekarang minta mansubat dan majrurah. Yang dibaca jer dan dibaca nasab. Nah, kemudian dianalisis kenapa nasab dan kenapa dibaca jer. Saya kira demikian pertemuan kita di hari ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.